Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tak terhingga ya pada kita semua, sahabat Odot, Subang dan sekitarnya, khususnya wilayah chapter 4 Patok Besi, Belanakan, Ciasem. Hari ini kita berkumpul di acara kajian rutin. Kalau chapter 4 itu biasa kita namakan dengan agenda pengajian rutin. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan tidak sedikit pun mengurangi keberkahan dari Allah ya, keridhaan dari Allah. Walaupun kita laksanakan secara daring, kita laksanakan secara online, insya Allah ini adalah jalan yang selalu memberikan semangat untuk kita bertolabul ilmi, seperti itu. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umatnya hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan sahabat Odot Subang, sahabat Odot chapter 4 dan sekitarnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, karena kita masih dihadapkan dengan situasi yang luar biasa ya. Insya Allah ada pembelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari masa pandemi seperti sekarang. Pun kita tidak menyurutkan untuk selalu melaksanakan kajian rutin One Day One Juz Odot Subang. Baik, sahabat Odot sekalian, hari ini dengan tema pengantin yang luar biasa, Ku Berikan Mahkota Untukmu, akan dibersamai dengan Ustazah Titi Nuriyah. Masya Allah, beliau adalah Hafizah, insya Allah sudah 3 Ustazah. Beliau adalah selain pengajar Al-Quran di SIT Anaba Ciasem, beliau adalah seorang ibu dari 1 anak, ya, Masya Allah, ibu rumah tangga yang insya Allah kehidupan sehari-harinya dengan Al-Quran. Begitu, nanti kita akan belajar bersama, sharing bersama. Silakan teman-teman sahabat Odot sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja bisa chat di live chat Facebook kami, seperti itu. Baik, untuk mengawali kajian pengantin hari ini, kajian rutin kita hari ini, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini akan ada penampilan spesial dari anak-anak hafiz, anak-anak tahfiz dari SIT Anaba. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ananda Faisal dari SDIT Anaba kelas 3 ya Ustazah ya, kelas 3. Pada Ananda Faisal, silakan ke sini nak. Nah, nanti kita bersama-sama menyaksikan tasmi dari Faisal. Sini Faisal, sini. Oke. Faisal akan membacakan Quran surat apa nak? Al-A'la. Mari kita simak bersama-sama ya. Kakak, Teteh, AA dari Ananda Faisal. Faisal apa namanya? Faisal Akbar Ramadan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man dzakara isma rabbih fasalla bal
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faisal. Masya Allah, Quran surat Al-A'la ya Ustazah. Terima kasih pada Faisal. Dan selanjutnya ada penampilan kembali. Ada penampilan kali ini tadi adiknya dari SD Tanaba, sekarang dari kakaknya begitu. Kakaknya dari SMP Tanaba. Berikut kami panggil Ananda Siti Muzilah. Zilah, silakan. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya biha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adhabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada Ananda yang telah tasmi ya Quran surat Al-A'la dan Quran surat Al-Mulk seperti itu dari Ananda siswa-siswi SIT Anamba Jasem seperti itu. Baiklah sahabat Odot sekalian, sahabat Odot yang selalu dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema kali ini yaitu kuberikan mahkota untukmu. Masya Allah ya, ketika kita belajar dan membelajarkan Al-Quran, insya Allah akan selalu mendapatkan ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita kupas tuntas bagaimana sih supaya kita selalu beristiqomah, dekat, membaca, dan kemudian sampai mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan kupas tuntas dengan dibersamai oleh narasumber kita pada siang hari ini.
yaitu Ustazah Titi Nuriyah. Tidak untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada Ibu Titi Nuriyah SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang telah memberikan kita banyak sekali kesempatan dalam hidup kita untuk senantiasa memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya, yang telah memberikan kita kesempatan sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai maut menjemput kita, iman ini masih melekat dalam dada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah tidak terhingga jasanya dalam memperkenalkan agama langit ini, yang telah memperkenalkan kepada kita Al-Quran sebagai pedoman yang selayaknya dan seharusnya kita jadikan satu-satunya undang-undang dalam hidup kita, khususnya kita sebagai umat muslim. Nabi yang paling besar jasanya, yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah memperkenalkan Al-Quran, yang saat ini beliau sebelum datang mungkin masa kita, beliau sangat khawatir sekali kalau umatnya ini mengabaikan Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah ayat beliau mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya umatku ini menjadikan Al-Quran ada sesuatu yang sangat diabaikan. Padahal Al-Quran adalah sesuatu yang harusnya dipakai untuk pedoman hidup kita. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalam ayat yang difirmankan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat beserta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya tema hari ini tadi apa ya? Kuberikan mahkota untukmu. Masya Allah, temanya sebenarnya berat sekali untuk saya pribadi ya. Karena itu, Masya Allah, kuberikan mahkota untukmu itu satu dari sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Siapa saja yang mau berlelah-lelah membersamai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sahabatnya di dunia. Masya Allah. Mungkin di sini saya bukan mau memberikan ceramah atau metode seperti apa, karena saya bukan ahlinya. Di sini saya hanya akan berbagi sedikit pengalaman dan mungkin sedikit ilmu yang saya punya untuk bisa kita dan saya pribadi amalkan kembali apa yang sama-sama kita ketahui. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas mahkota, seperti apa sih yang akan didapatkan mahkota, apa sih istimewanya mahkota itu, apakah lebih berharga dari mahkota yang ada di dunia? Masya Allah, jelas lebih berharga sekali. Sebelum lebih jauh membahas itu, alangkah baiknya kita mengetahui, kita mengulas kembali mungkin pelajaran kita di madrasah, atau mungkin kita sudah mengetahui tapi kita sama-sama ingatkan tentang keagungan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali ya. Bukankah kita sama-sama tahu kalau Al-Quran itu adalah kitabullah,
Al-Quran itu adalah mujizat yang paling besar, yang abadi, yang ketika mujizat yang lain sudah tidak ada, sudah tidak bisa dirasakan oleh umat Muhammad saat ini. Akan tetapi betapa agungnya Al-Quran. Al-Quran bisa kita rasakan dan bisa kita jadikan peta untuk perjalanan kita kelak menuju kampung akhirat yang abadi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir. Maksudnya secara berangsur-angsur maksudnya. Masya Allah, akhirnya kita tahu dan kemudian kita tahu apa hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Salah satunya agar mudah dihafal. Masya Allah, Al-Quran sebanyak 30 juz mungkin untuk bukan orang Arab, kita yang khususnya di Indonesia yang masih awam sekali kebanyakan dengan mengenal bahasa Arab, apalagi bahasa-bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat kritis sekali. Mungkin untuk kita, bagi kita yang bukan orang Arab tuh akan sedikit susah untuk dihafal karena itu bukan bahasa kita, Masya Allah. Akan tetapi kemuliaan Al-Quran itu adalah salah satunya Allah turunkan secara berangsur-angsur agar mudah dihafal dan juga diturunkan sebagaimana sesuai dengan kejadian pada saat itu untuk kemudian kita amalkan, untuk kemudian umat manusia amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa berusaha mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Quran adalah petunjuk sebagaimana Allah berfirman dalam kitabnya, hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Jelas-jelas Allah mengatakan kalau Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu sendiri, serta hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan, serta pembeda bagi antara hak dan yang batin. Masya Allah, selain petunjuk Allah, selain petunjuk Allah memberikan juga penjelasan dari petunjuk itu untuk bisa membedakan manusia mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Masya Allah. Untuk kemuliaan berikutnya, Al-Quran adalah cahaya. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari berbagai hadis kalau Al-Quran itu sebagai cahaya, jelas karena ketika nanti di yaumil akhir, ketika di alam kubur tidak ada yang menjadi sahabat, tidak ada yang menjadikan sesuatu menjadi cahaya. Tidak yang bisa jadikan cahaya kecuali cahaya Al-Quran. Dan cahaya itu akan didapat oleh siapa? Hanya oleh orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai wirid hariannya, bahkan menghafal Al-Quran. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kemuliaan yang Al-Quran miliki adalah Al-Quran sebagai pelajaran. Jelas sebagai pelajaran. Karena banyak sekali ya teman-teman, kita sering sekali mengadukan problematika dalam kehidupan kita, apapun itu. Kita sering mengadukan problematika ke rumah tanggaan kita, masalah-masalah dalam keluarga, curhat ke sana ke sini. Tapi kita tidak pernah membaca. Kita tidak pernah membaca rumus berumah tangga yang baik itu seperti apa. Padahal Al-Quran sudah jauh-jauh menerangkan tentang berumah tangga yang baik itu dalam surat Ar-Rum misalnya, Al-Ahzab, An-Nisa, bahkan At-Tahrim. Allah telah menjelaskan bagaimana seorang suami berbuat kepada istri, seorang istri memperlakukan suami seperti apa. Masya Allah. Kita seringkali mengeluhkan juga tentang kenakalan anak-anak kita. Mungkin untuk kita ya pengajar sering kita mengadukan, anak ini gak bisa diatur banget sih, nakal gitu ya. Udah menerima pelajaran susah, nakal gitu kalau bahasa kita sehari-hari. Tidak, kita sering banget mengadukan kenakalan anak-anak didik kita. Itu karena kita tidak mengambil hikmah dari kisah Luqman. Betapa romantisnya ketika Luqman bercakap-cakap dengan putranya, bahwa Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana cara berdiskusi, cara menyampaikan nasihat kepada anak yang baik, yaitu dengan cara sentuh hatinya,
diajak ngobrol santai, tidak, masya Allah ya. Kalau mungkin saya pribadi sebagai ibu baru gitu, kadang tidak sabar gitu, padahal anak saya masih kecil. Ya masya Allah, marilah kita sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering mentadaburinya, bahwa di sana banyak sekali. Salah satunya Allah mencontohkan kisah Luqman, bagaimana mengajarkan kepada anaknya, terutama mengajarkan adab dan ketauhidan. Masya Allah. Kemuliaan yang selanjutnya adalah Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Masya Allah teman-teman, bagaimana tidak, Al-Quran adalah sesuatu yang, kitab yang sangat diberkahi. Hatta kita hanya membaca satu huruf yang kita tidak paham artinya, seperti dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah alif lam mim itu dihitung satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Teman-teman tahu nggak apa artinya itu alif lam mim? Masya Allah, saya sendiri tidak tahu ya artinya alif lam mim. Bahkan saking Al-Quran itu dijadikan sebagai Quran yang maha agung, yang diberkahi, Allah memberikan pahala yang teramat besar, sampai satu huruf itu berganjarkan 10 kebaikan. Padahal kita tidak tahu apa artinya itu alif lam mim. Itu hanya di dalam hadis itu hanya simbol saja. Sekalipun kita tidak tahu artinya itu alif lam mim, tapi Allah tetap memberikan pahala ketidakpahaman kita itu, karena Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi, yang menjadikan pahala kepada pembacanya, kalau hanya sekedar membaca, apalagi mengamalkannya. Masya Allah. Mudah-mudahan lidah-lidah kita ini senantiasa basah karena wirid terhadap Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemuliaan berikutnya adalah Al-Quran berisi segala sesuatu kejadian, baik yang sudah terjadi, yang bahkan yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Contohnya kisah-kisah umat terdahulu. Itu bukan novel, itu novel real dalam kehidupan. Kalau teman-teman ingin tahu betapa romantisnya kisah percintaan, teman-teman tidak usah, tidak mungkin tahunya hanya kisah Romeo Juliet gitu ya. Itu bukan kaum kita, bukan. Cukup teman-teman membaca betapa romantisnya kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Di sana digambarkan kalau misalkan kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, sebagai bacaan kita sehari-hari, kemudian kita mentadaburinya, membaca artinya, ya kita sama-sama tahulah, kita tidak paham bahasa. Saya pribadi tidak paham bahasa Arab. Terkadang bagaimana kita memahami Al-Quran, baca maknanya, pahami, coba belajar. Di sana banyak sekali kisah-kisah yang sangat luar biasa yang sudah terjadi. Betapa banyak hikmah yang bisa kita ambil. Masya Allah. Romantisnya kisah Nabi Yusuf, dahsyatnya seorang ibu yang melahirkan tanpa mengisahkan, seorang Bunda Maryam melahirkan tanpa melakukan, ya itulah ya, Masya Allah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali Allah kisahkan dalam Al-Quran, dan masih banyak sekali kisah-kisah, dan bahkan di dalam Al-Quran juga menggambarkan betapa banyak kehidupan yang Allah gambarkan, betapa banyak sekali kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang belum terjadi, yang sudah Allah di dalam Al-Quran, tentang kejadian alam kubur, hari kiamat, betapa ada suatu hari yang benar-benar sulit, yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang bertakwa, yang dalam hidupnya memang tujuannya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Masya Allah. Allah menggambarkan betapa pedihnya siksaan api neraka, dan juga Allah menggambarkan di dalam Al-Quran banyak sekali kenikmatan orang yang Allah berikan kenikmatan untuk bisa bertempat tinggal di surga yang abadi. Masya Allah, banyak sekali ya. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, jadi memahaminya, kita akan tertegun dengan kisah-kisah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Keagungan yang berikutnya yang dimiliki Al-Quran adalah Al-Quran satu-satunya kitab yang dikagumi selain manusia. Masya Allah. Bahkan jin ketika Al-Quran dibacakan, mereka terkagum. Masya Allah. Mereka terkagum karena apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu membuat hati mereka bergetar.
Masya Allah, jin gitu ya. Jin pun ketika Al-Quran dibacakan mereka diam. Itu digambarkan dalam Quran surat Jin ayat 1 dan 2. Teman-teman mungkin yang sudah hafal di juz 29 hafal ya bagaimana ekspresi jin ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, kemudian Allah mengabarkan, ini loh ada jin nih yang udah dengerin kamu. Bahkan mendengarnya bukan 1, 2, tapi di dalam sebuah hadis dikatakan sampai berdesak-desakan berebutan, saking maunya, saking inginnya mereka mendengarkan bacaan dan yang dimiliki oleh Al-Quran, bacaan yang indah dari Al-Quran. Masya Allah. Lantas kita na'udzubillah ya, banyak sekali dari mungkin kita juga termasuk, terkadang ketika ada Al-Quran dibacakan kita asik ngobrol, ada Al-Quran dibacakan teman kita sedang tilawah di sana, kita ketawa-ketawa di sini. Masya Allah, apakah hati kita lebih keras dari hati yang dimiliki jin? Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk bagi kita umat Muhammad khususnya. Tetapi ketika Al-Quran dibacakan, hati kita tidak bergetar, hati kita tidak tertunduk untuk bisa minimal menyimak gitu. Kalaupun tidak paham, minimal kita bisa menyimak bacaan Al-Quran itu. Bukankah ketika ada yang membaca Al-Quran, kita menyimak, kita kemudian mendapat pahala? Masya Allah. Kemurahan hati seperti apa lagi yang Allah berikan? Kita tidak membacanya saja, hanya mendengarkan, dapat pahala gitu. Dan pahalanya tanpa mengurangi pahala yang membacanya, sama pahalanya. Masya Allah, cukup mendengarkan saja. Jika teman-teman galau misalkan ya, terpurun baca Al-Quran, lagi gak purun banget nih gitu, karena terkadang kita juga menemui titik seperti itu ya, mau baca Al-Quran pun lagi aduh gak mood nih gitu. Masya Allah, itu sebenarnya harus dihindari. Maka untuk meminimalisir kita daripada kita galau terus kemudian ngalamun gitu nanti kesurupannya, dengarkan Al-Quran, cukup dengarkan saja untuk membiasakan hati kita menjadi lembut. Bahkan Masya Allah ya, saking indahnya bacaan Al-Quran, gembong kekafiran pun Al-Walid itu ketika, Masya Allah, Al-Walid ini adalah orang yang paling luar biasa membenci Rasulullah, paling luar biasa membenci Islam. Bahkan dia sangat benci sekali ketika Al-Quran diturunkan, ketika Nabi Muhammad menggembor-gemborkan wahyu dari satu wahyu ke wahyu yang lain, beliau mengabarkan ayat-ayat yang diturunkan. Al-Walid ini sangat membenci sekali. Tetapi ketika dibacakan, karena memang beliau paham isi Al-Quran itu, hatinya bergetar. Meskipun memang bukan bergetar untuk beriman, karena kita sama-sama tahu akhirnya dia menjadi gembong kekafiran dan gembong kemunafikan yang menjadi dalam dibalik orang-orang membenci Rasulullah. Salah satunya ada peran dari Al-Walid. Tapi ketika Masya Allah dahsyatnya Al-Quran, sekalipun dia kafir, ketika dia paham artinya, ketika hatinya dibuka, meskipun dibukanya bukan untuk masuk Islam, ketika dibacakan Al-Quran, dia mengatakan, demi Allah, ya meskipun kalau orang Arab ya, kalau meskipun bukan Muslim, dia mengatakan, demi Allah, ini sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dikatakan manusia. Ini sesuatu yang indah, tidak pernah aku dengar sesuatu yang indah selain dari hal ini. Masya Allah, sebegitu tersentuhnya hati Al-Walid. Nah kita, ketika Al-Quran dibacakan, boro-boro mau memahami, mau ayah hoream ya kalau bahasa mantra hoream ya Masya Allah. Na'udzubillah, semoga kita terjauhkan dari hal-hal yang bisa melalaikan kita untuk mencintai Alkitab kita. Al-Quran itu peta loh. Kalau misalkan disimpelkan, bahasa simpelnya, kita sedang berada di suatu perjalanan yang teramat panjang, yang dimana Allah menugaskan kita hidup di dunia ini tugasnya satu sebenarnya, hanya untuk beribadah. Sekalipun kita bekerja untuk beribadah harusnya, tapi ya Masya Allah terkadang kita lalai gitu dengan tugas kita sebenarnya di dunia. Harusnya yang menjadi pedoman kita satu-satunya di dunia ini ya Al-Quran, karena Al-Quran mempunyai segalanya. Al-Quran bisa mengurusi urusan politik, ada Al-Quran bahkan membahas tentang bagaimana cara bermusyawarah,
bagaimana cara bermasyarakat, bahkan bagaimana cara berkeluarga, mendidik anak, menghargai tetangga, dan apapun yang dilakukan kita di dunia itu harusnya kita berpedoman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah peta dari perjalanan kita, perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi. Sebenarnya perjalanan di dunia ini hanya perjalanan saja. Teman-teman misalnya kalau tahulah ya, kalau artinya perjalanan itu hanya saat gitu, tidak. Kita mungkin kalaupun beristirahat tidak akan berdomisili di sana, kita hanya perjalanan sesaat. Tujuan kita adalah akhirat, dan harusnya satu-satunya petunjuk yang kita yakini, yang kita jadikan teman perjalanan kita adalah Al-Quran. Masya Allah, semoga kita termasuk kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sahabat kita, menjadikan Al-Quran teman curhat kita. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya sesuatu yang kita, ya Allah ini harus gimana ya, apa yang harus dilakukan ya, ada tekniknya. Kita nanya ke Quran gitu, ada tekniknya tersendiri. Kita galau, baca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Nah, keagungan Al-Quran yang berikut adalah Al-Quran adalah obat terutama bagi penyakit dalam dada kita. Masya Allah, kita terkadang ya sering sekali dalam hidup kita benci ke orang gitu, terus sampai menjadikan itu sesuatu yang tertanam dalam hati kita. Masya Allah, kita lupa kalau misalkan rasa dengki, rasa benci terhadap sesama muslim khususnya ya, itu akan mematikan hidup kita. Kita tidak belajar. Kemarin Allah sudah mengajarkan bahwa jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada gitu, sudah digambarkan di dalam Al-Quran betapa Allah mewanti-wanti di dalam surat Al-Hasyr, betapa Allah mewanti-wanti persaudaraan yang terjadinya keretakan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dan Allah mengkhawatirkan, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ya Allah, hilangkanlah rasa dengki hati dalam dada ini, terutama kepada sesama kita, kepada sesama muslim. Tidak sepatutnya kita memendam rasa sakit hati yang teramat dalam, karena itu akan menjadikan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit hati, kalau sudah berpenyakit hati, itu penyakit-penyakit yang lain akan mudah sekali datang kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya Al-Quran ini harusnya menjadikan obat dalam hidup kita. Jika kita merasa hampa dalam hidup kita, merasa hari-hari kita kosong, merasa loh kok hidup saya monoton ya, kok hidup saya kayak gini-gini aja, kerasa nggak ada kemajuan gitu ya. Itu karena kita tengok hari-hari kita tuh, sudahkah kita mengisi hari-hari kita untuk berwiri dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Ini mah ada masalah sedikit curhat, ada masalah sedikit pasang status. Kalau sekarang zamannya status ya, status WA, apapun dijadikan status. Kita tidak pernah menjadikan Al-Quran teman curhat kita. Masya Allah, padahal Allah sudah janji bahwa Al-Quran ini adalah obat untuk hati-hati yang berpenyakit khususnya ya. Masya Allah, semoga kita terjauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa mendatangkan hati kita menjadi terkunci menerima kebaikan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik, itu tadi terlalu panjang ya, kita menguraikan. Masya Allah, ini keagungan Al-Quran itu tidak bisa dikatakan secara sesingkat mungkin, karena sangat banyak sekali keagungan yang dimiliki Al-Quran itu. Masya Allah. Kemudian tadi kita balik lagi ya ke tema tadi, kok saya lupa aja ya. Berat sekali soalnya tema yang diberikan. Ku berikan mahkota untukmu. Masya Allah. Setelah kita tahu, setelah tadi sedikit ya kita mengulang pengetahuan kita atau sesuatu yang kita sebenarnya sudah tahu, tapi kadang kita abai gitu, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah, Masya Allah, tidak ada tandingannya kemuliaannya. Kemudian Allah menjanjikan lagi kepada siapa-siapa yang mau berlelah-lelah menghafal Al-Quran. Masya Allah, banyak sekali kemuliaan. Kalau mendapatkan mahkota kemuliaan adalah satu dari beberapa kemuliaan yang akan Allah
berikan yang Allah janjikan kelak kepada siapa saja yang mau menghafal Al-Quran. Mungkin ada beberapa poin ya. Saya berat sekali yang menyampaikannya, Masya Allah. Karena hatta saya pribadi pun juga masih takut tentang, masih pesimis itu, Masya Allah. Ini harusnya menjadi cita-cita kita bersama. Ini harusnya menjadi cita-cita teragung, tertinggi dalam cita-cita. Misalkan, bolehlah teman-teman kita menjadi cita-cita menjadi orang sukses. Ya pasti ya, harus bercita-cita menjadi orang sukses. Tapi jadikanlah Al-Quran ini adalah cita-cita yang sebenarnya dalam hidup kita. Boleh jadi apapun kita, boleh jadi dokter, Masya Allah, dokter yang hafiz Quran, dosen yang hafiz Quran, terus guru yang hafiz Quran, Masya Allah, terus tentara, polisi yang hafiz Quran, Masya Allah. Mungkin itu akan, kalau sekarang orang kan akan melihat title ya, orang akan melihat, semoga kelak kita melahirkan generasi yang bisa kita jadikan para penjaga atau penghafal Qurannya, Masya Allah. Tadi kita membahas apa ya? Poin. Masya Allah sekali ya. Salah satu janji yang Allah berikan kepada siapa saja yang mau menghafal Al-Quran itu, Allah akan meninggikan derajatnya. Masya Allah, bukan hanya derajat di dunia. Banyak sekali kemuliaan yang Allah janjikan terhadap para penghafal Quran. Salah satunya yaitu orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Bagaimana tidak menjadi orang yang paling dekat dengan Allah? Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa penghafal Al-Quran itu adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik umat dari umat ini, Masya Allah. Teman-teman, penghafal Al-Quran itu adalah orang yang terbaik dari umat ini. Bahkan ketika Rasulullah menguburkan para syuhada di perang Uhud, beliau utamakan para penghafal Al-Quran dulu, Masya Allah. Karena mereka adalah golongan terbaik dari yang terbaik. Allah sendiri yang menjanjikan, barang siapa saja yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, bahkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia Allah janjikan, Allah jamin, ini orang sebaik-baik orang nih. Sebaik-baik umat dari umat ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Masya Allah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bisa menjadi orang terbaik itu. Keutamaan yang selanjutnya adalah menjadi keluarga Allah. Masya Allah teman-teman, saya merinding sekali ya, menjadi keluarga Allah, bahkan menjadi orang yang dikhususkan oleh Allah. Misalkan teman-teman, kalau teman-teman terkenal di dunia, misalnya kayak Raisa gitu, teman-teman pasti tahu ya Raisa. Ya, mungkin kalau kalangan anak-anak muda aja mungkin ya, sama bapak-bapak yang tahu Raisa. Tapi tidak semua di muka bumi ini, hanya dari orang Indonesia saja mungkin yang tahu. Seterkenal apapun Raisa, tidak semua orang mengenal Raisa, tidak semua kalangan mengenal Raisa. Tapi Masya Allah teman-teman, ketika kita menjadi manusia yang dikhususkan oleh Allah, yang menjadi, Allah akan memperkenalkan, ini loh umatku, maksudnya ini hambaku, dia menjadi keluargaku, menjadi orang yang aku khususkan. Misalkan teman-teman gini, kita diangkat saudara sama siapa ya, misalkan Bu Intan, orang yang terkenal nih, sama Bapak Bupati lah ya, nggak jauh-jauh. Misalkan Pak Kholik menjadi diangkat anak nih, ini anak saya nih, sekarang jadi anak saya nih Pak Kholik. Saya yakin gitu, saya yakin itu akan menjadi kebahagiaan yang Masya Allah. Ya saya kan anak angkat bupati gitu ya, saya kan bahkan tidak hanya dijadikan anak angkat kan. Kalau anak angkat kan misalnya bukan terdiurus apa ya bahasanya, hanya kalau anak angkat di kita biasanya hanya dibiayai sekolahnya, mungkin statusnya bisa dimasukkan kartu keluarga. Bahkan tidak hanya diangkat menjadi keluarga, tetapi dikhususkan. Misalkan Bapak Bupati ini nih, apa-apa buat Kholik, mobil baru buat Kholik misalnya gitu ya. Masya Allah, itu sesuatu yang sangat itu tidak bisa dipungkiri ya. Itu kenikmatan yang tidak bisa kita pungkiri. Masya Allah, ini Allah berjanji kepada para penghafal Al-Quran
jiwa-jiwa kita ini, mengangkat kita sebagai keluarganya, menjadikan kita keluarganya, bahkan orang yang dispesialkan dalam segi apapun. Masya Allah, Allah menempatkan kita di dalam surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bertetanggaan dengan siapa? Tetangganya bukan bukan sebarang tetangga, tapi bertetanggaan Nabi Muhammad. Masya Allah, orang yang paling kita rindukan, orang yang harusnya jadi satu-satunya teladan dalam hidup kita. Kalau kita akan bertetangga baik dengan beliau, Masya Allah. Terus teman mainnya siapa? Teman mainnya bukan teman nongkrong, kayak teman mainnya ya malaikat yang mulia lagi agung. Masya Allah, para penghafal Al-Quran itu dijadikan keluarga Allah dan orang dikhususkan oleh Allah, ditempatkan di surga yang tertinggi, bersahabatkan para malaikat yang mulia. Masya Allah, dan bertetangga orang termulia, kekasih Allah yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saya merinding dengar ya. Masihkah teman-teman kita ragu untuk memulai menghafal Al-Quran? Masihkah kita punya alasan, saya masih sibuk ngurusin umat, mungkin itu juga menjadi ladang pahala yang besar ya. Atau saya sibuk jadi ibu rumah tangga, anak saya rewel, saya gak punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Atau paling sering kayak gini nih, saya udah tua, ingatan saya kayaknya gak akan sekuat anak-anak muda deh gitu. Atau misalkan saya sibuk kuliah, saya mau ngejar skripsi dulu nih. Kalau nanti skripsi saya sudah jadi, saya sudah lulus wisuda, saya wisuda di wisuda, sekarang sudah plong nih hati saya, jadi saya mulai mau menghafal Al-Quran. Masya Allah, hilangkan alasan itu, karena alasan itu yang akan membuat setan merdeka. Masya Allah, setan menang gitu. Hai teman-teman, apalagi saya yakin teman-teman Odoj tidak asing dengan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Teman-teman Odoj, ayo kita maju selangkah lagi. Teman-teman Odoj yang sudah terbiasa dengan satu hari 5 juz, satu juz ya. Satu hari 1 juz, Masya Allah sekali ya. Satu hari 1 juz itu menjadi wirid harian kita, khususnya teman-teman Odoj. Masya Allah ya, semoga istiqomahkan untuk senantiasa membersamai Al-Quran. Ayo tingkatkan kemampuan kita selain kita membaca. Masa sih teman-teman tidak cemburu melihat para penghafal Al-Quran? Masa teman-teman merasa cukup hanya untuk membacanya saja? Ayo mulai sekarang hilangkan alasan apapun itu, alasan kesibukan, apalagi kesibukannya hanya untuk keduniawian saja. Ayo, jangan merasa rendah hati, jangan merasa pesimis, jangan merasa, aduh kan saya baru belajar Qurannya juga, saya mah bukan anak pondok, jadi rada susah kalau mau menghafal. Atau saya mah apa atulah, udah bukan turunan penghafal Quran, saya mah bacanya juga masih belajar tahsinnya. Masya Allah, ketika teman-teman mempunyai motivasi untuk menghafal Al-Quran, insya Allah rasa untuk terus memperbaiki bacaan itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Semoga teman-teman setelah ini termotivasi ya untuk memulai menghafal Al-Quran. Berapapun, apalagi teman-teman yang bukan basicnya pondok gitu, mulai menghafal Al-Quran jangan muluk-muluk. Misalkan hafal Al-Quran 1 bulan 30 juz, Masya Allah 30 juz 1 bulan gitu, basicnya bukan pondok. Ya mungkin kalau Allah sudah berkehendak sesuatu tidak ada yang mustahil, tapi balik lagi, lihat lagi kemampuan kita. Bagi teman-teman yang mau memulai menghafal, bukan mau hilangkan kata akan hilangkan. Bagi teman-teman yang mau memulai menghafal Al-Quran, tidak hilangkan kata nanti, hilangkan kata akan, nanti kalau saya sudah lulus, nanti kalau saya sudah tidak sekolah, nanti kalau saya sudah punya usaha sendiri, nggak bekerja jadi karyawan orang. Hilangkan hal seperti itu. Mudah-mudahan 2 poin saja tadi. Apa aja tadi poinnya ya? Ada yang ingat? Poin pertama, kemuliaan yang Allah berikan, menjadi sebaik-baik umat dan menjadi keluarga dan orang yang dikhususkan oleh Allah. Mungkin 2 hal itu saja sudah cukup harusnya menjadi motivasi besar kita untuk menghafal Al-Quran. Teman-teman jangan muluk-muluk targetnya misalkan 1 hari 1 ayat saja, nggak apa-apa, asal istiqomah. Hari ini misal amma yatasaalun, atau lebih benar hari ini nun aja gitu, nggak apa-apa.
ayat itu kan tadi janjinya 1 hari 1 ayat ya. Ketika menumpang ayat panjang tetap harus 1 hari 1 ayat. Targetkan dalam hidup teman-teman, hari ini nun, besoknya wal qalami wa ma yasturun. Begitu dan teman-teman nanti tidak akan menemukan hari-hari kosong karena teman-teman punya target yang nyata. Ketika jangan melulu saya nanti saking memujanya nih rasa ingin menghafal Quran, pokoknya 1 bulan saya sudah selesai nih hafal 30 juz, padahal baru memulai menghafal. Jangan seperti itu, jangan berlebihan seperti itu. Saya khawatirnya karena manusia memang sudah sunatullah diciptakan dalam keadaan lemah gitu. Nanti saya khawatirnya di tengah-tengah teman-teman tiba-tiba futur gitu. Kalau bahasa Ikhwan tuh futur tuh apa ya? Melempem semangatnya. Tiba-tiba meninggalkan Al-Quran. Jadi jangan seperti itu. Karena Masya Allah ini aduh, sebenarnya masih banyak sekali ini. Masya Allah, saya kalau sedang membahas Al-Quran ini ya tidak ada habisnya. Karena hai teman-teman, saya selalu ingin gitu mengabarkan kepada keluarga, sahabat bahwa Allah tidak main-main. Janji Allah tidak main-main untuk menghafal Al-Quran. Tadi satu lagi apa intinya? Terlalu panjang ini membahasnya. Kemudian selanjutnya selain dijadikan diangkat keluarga dan dijadikan orang terkhusus oleh Allah, ada janji yang lain yang Masya Allah ya, Allah akan tinggikan derajatnya para penghafal Al-Quran itu. Ketika ya suatu hari nanti kita akan dihadapkan pada hari yang seseorang tidak peduli dengan orang lain. Ayah tidak peduli dengan anaknya, meskipun sayang di dunia gitu. Seorang suami tidak peduli dengan istrinya, meskipun katanya di dunia kita hidup sematian ya. Atau sebaliknya ya, itu kita akan mengalami hari di mana seseorang tidak mempedulikan yang lain. Mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Siapa yang akan memberikan syafaat kepada diri ini? Siapa yang akan menolong aku kelak? Kita akan berada di hari yang semua orang kesusahan, semua orang dipermalukan dengan dosa-dosanya oleh Allah. Semua orang akan ini boleh lanjut atau bagaimana? Di skip dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Semua orang akan dipermalukan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi para penghafal Al-Quran tidak usah susah-susah mencari syafaat, karena di dunianya dia menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, sebagai teman curhatnya, sebagai peta dalam hidupnya. Al-Quran akan datang sendiri, icik-icik gitu ya. Ketika orang lain kesusahan, Al-Quran akan datang mendatangi. Ya Rob, Al-Quran akan bersaki, ya Rob, berikanlah ia kelebihan, khususkanlah ia, bedakanlah ia dengan yang lain. Kemudian Allah membedakan antara penghafal Quran sama bukan penghafal Al-Quran. Ya Allah pisahkan kelompoknya. Tidak cukup di situ, Al-Quran datang lagi. Ya Rabb, tambahkan lagi. Kemudian ketika orang lain, ketika manusia yang lain telanjang bulat, Al-Quran membela sahabatnya. Ya Rabb, berikanlah kemuliaan yang lain kepada sahabatku ini. Kemudian Allah memberikan jubah kemuliaan di saat orang lain tidak berpakaian. Para penghafal Al-Quran berpakaian bukan sekedar pakaian, tapi jubah kemuliaan yang dihadiahkan langsung oleh Allah. Masya Allah. Tidak cukup di situ. Kemudian Al-Quran datang lagi. Ya Allah, tambahkanlah. Kemudian Allah menambahkan kemuliaan lain. Allah memberikan mahkota yang sangat indah, yang keindahan cahayanya bisa mengalahkan indahnya cahaya matahari. Masya Allah, matahari kita bisa merasakannya betapa kemanfaatannya, betapa cahayanya sangat bisa menerangi alam raya ini. Masya Allah, nanti kelak mahkota yang diberikan kepada penghafal Al-Quran itu lebih terang dari cahaya matahari. Masya Allah. Tidak cukup di situ, Al-Quran datang lagi. Ya Allah, tambahkanlah. Kemudian Allah menambahkan lagi, berikanlah kedua orang tuanya kemuliaan.
sampai dikisahkan dalam sebuah hadis seorang tua seorang penghafal Al-Quran itu terbengong-bengong. Mereka kaget itu. Ya Allah, kenapa ini saya dikasih apa? Kenapa saya dikasih kemuliaan begitu besar seperti ini? Kemudian Allah mengatakan, itu karena engkau telah menjadikan putramu, putra-putrimu penghafal Al-Quran, sahabat Al-Quran selama di dunia. Masya Allah, kita sering bercita-cita dalam hidup kita. Ya Allah, saya mau membahagiakan orang tua saya nanti mau beliin rumah yang bagus, itu yang nyaman. Tidak apa-apa, di dunia kita bercita-cita seperti itu, tetapi terkadang kita lupa untuk membahagiakan mereka di akhirat. Padahal cukup dengan kita berusaha menjadi sahabat, menjadi penghafal Al-Quran, itu lebih dari cukup untuk membahagiakan orang tua kita. Bahkan kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang fana, kebahagiaan yang bisa hilang di dunia, kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Masya Allah, orang tua sampai mereka terharu gitu ya. Bayangkan teman-teman, orang tua dibelikan rumah sama kita ini surprise kejutan gitu ya. Tiba-tiba, ma ini nih dibeliin rumah gitu, mewah gitu dia di dunia. Mereka pasti terharu, akan lebih terharu lagi mereka diberikan kemuliaan ketika orang tua yang lain bukan penghafal Quran, mereka dihinakan, tertunduk malu karena mereka lupa mendidik anak-anaknya untuk menjadi penghafal Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Mereka hanya memberikan fasilitas duniawi saja. Mereka akan malu, tertunduk dengan apa yang Allah persesikan bahwa ini loh dosa anak-anaknya juga menjadi dosa orang tuanya. Masya Allah, orang tua penghafal Al-Quran itu akan sangat bahagia sekali. Tidak cukup di situ, Al-Quran datang lagi setelah tadi kemuliaan, dipakaikan jubah kemuliaan, dipakaikan mahkota yang indah, diberikan juga kepada orang tuanya. Kemudian Al-Quran datang lagi, ya Allah, berikanlah derajat tertinggi di surga. Kemudian Allah mengatakan, bacalah dan naiklah. Kemudian penghafal Al-Quran itu membaca naik sebagaimana, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca di dunia dengan tartil. Masya Allah, kelak kedudukan penghafal Al-Quran itu sebagaimana akhir ayat yang dia baca. Teman-teman yang misalkan hafalannya baru 1 juz, bersedihlah kepada hafalannya yang 2 juz, karena kita akan didadain, halo saya naik ke surga selanjutnya gitu. Teman-teman yang 2 juz hafalannya akan bersedih hati, kelak akan menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu hanya menghafal 2 juz gitu, teman saya udah 15 juz. Mereka naik, kemudian naik kepada surga yang tertinggi. Ketika hafalnya selesai 30 juz, naik kepada surga yang tertinggi. Dia membacakan akhir ayat yang dihafalnya di hadapan Allah, disaksikan oleh berjuta-juta manusia dengan keadaan mereka yang memalukan, dengan keadaan ketika yang lain memalukan. Para penghafal Al-Quran dengan bangga membacakan hafalannya di hadapan Allah. Kemudian Allah hadiahkan setiap bacaan itu ada tingkatan sampai dia naik ke surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Ya Allah, semoga kita, keturunan kita menjadi ahlul Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktunya sudah habis ya Bintan. Masya Allah ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya curhatkan, bukan saya capek. Ini ditutup aja. Mungkin cukup sekian dulu ya. Saya serahkan kepada MC. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Titi. Banyak sekali kemuliaan yang bisa kita ambil ya dari kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, dari kita terus membaca, kemudian sampai kita mengamalkan seperti itu. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu mengatakan bahwa mungkin nanti bisa dicek ya, bahwa jika hati kita bersih, berkesucian seperti itu, maka tidak akan ada yang namanya kita itu kenyang berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita merasa bad mood dengan Al-Quran, merasa hoream yang itu ya, bahasa pantura gitu kan, hoream dengan Al-Quran, cek lagi, jangan-jangan selama ini memang hati kita itu sedang
kotor, hati kita sedang ada apa-apanya, seperti itu. Baik sahabat Odol Subang sekalian dan sekitarnya, chapter 4 dan sekitarnya, sesi berikutnya adalah kita membuka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman semuanya, para pecinta Quran dan sekitarnya semuanya, gitu kan, jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang mau didiskusikan, silakan bisa langsung chat saja di komen akun kami FG Subang, ataupun bisa langsung via Japri seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak, admin? Belum ada seperti itu. Kalau tidak ada, mungkin saya yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman yang di belakang? Yang di belakang mungkin ada yang mau ditanyakan, sharing-sharing kaitannya dengan kuberikan mahkota untukmu. Masya Allah. Ustazah, kalau dari saya pribadi ya begini Ustazah, memang fluktuatif sekali ya kita berinteraksi dengan akhlak, khususnya saya pribadi setiap hari itu masih sangat jauh dari yang namanya istiqomah ya. One day one juz gitu kan, kadang sehari ya alhamdulillah gitu nyampe 1 juz, cuma memang kadang tidak sesuai dengan target, seharusnya selesai jam segini tapi terlewat seperti itu. Lalu kemudian ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Ya nggak apa-apa, belum ada. Belum ada, nggak apa-apa. Jadi udah kejawab sih. Siapa yang nanya ya? Kadang kan gini Ustazah, ada niat yang kadang bisa aja mungkin ini namanya niat meleset kali ya. Karena kan Masya Allah, One Day One Juz ini kan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran juga ya. Bahkan di Ordos ini kita memiliki program yang tidak hanya One Day One Juz teman-teman semua. Bagi sahabat Ordos sekalian yang belum masuk ke komunitas kami, ke komunitas One Day One Juz, jadi perlu kita ketahui juga bahwa Ustazah, One Day One Juz ini memiliki beberapa program. Sehari One Day One Juz, sehari setengah juz, dan ada yang namanya Ordos Star juga. Silakan teman-teman jika memang yang belum bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi anggota Ordos atau pengurus dari Ordos Subang ataupun pengurus dari tiap-tiap chapter di Ordos Subang. Jadi nanti kita akan bareng-bareng menjadikan cita-cita bersama ya bahwa Al-Quran itu adalah ya pada bagi hidup, nanti bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tua juga. Jadi intinya begini sih Ustazah. Mungkin pertanyaan yang udah biasa juga ya, untuk bisa istiqomah gitu ya, untuk bisa istiqomah kita berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari gitu kan, harus seperti apa sih gitu kan, apakah memang lingkungan juga berpengaruh gitu kan, atau seperti apa Ustazah? Mungkin bisa memberikan tips-tipsnya pada kita semua juga ya. Jadi ya mudah-mudahan tadinya 1 ayat setiap hari, setengah juz dan 1 juz bisa sampai 5 juz gitu per hari, Masya Allah gitu. Seperti apa Ustazah? Itu saja. Tilawah dan menghafal mungkin ya. Mungkin bisa diberikan semuanya Ustaz. Istiqomah dengan Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ya memang berbicara istiqomah itu memang penyakit kebanyakan dari kita ya. Hatta saya pribadi pun kalau berbicara istiqomah itu berat sekali. Itu tadi mungkin kalau karena kita sedang membahas menghafal ya, itu tadi jangan muluk-muluk targetnya. Karena Allah mencintai amal yang sedikit tapi continue gitu, tapi istiqomah, daripada yang banyak tapi hanya sekali 2 kali gitu. Itu ya jelas-jelas ya. Allah lebih berarti itu lebih ke tahapan kali ya, bertahap gitu. Jadi tadi kembali lagi, kalau teman-teman misalkan keinginannya menghafal atau kalau misalkan One Day One Juz itu kan sudah ya salah satu sarana, benar tadi kata Bu Intan, salah satu sarananya kita ditargetkan dari jam sekian sampai jam sekian sudah harus selesai. Masya Allah, itu juga tidak semua orang bisa seperti itu sebenarnya. Nggak apa-apa tadi lewat dari jam yang ditentukan, tidak apa-apa, tapi usahakan itu jangan setiap hari seperti itu.
gini aja, misalkan dari satu juz itu untuk melewati satu hari satu juz tilawah misalkan ya, dibagi aja 5 kali waktu sholat. Setiap sholat satu juz itu kan kalau cetakan yang internasional 10 lembar ya, atau 10 atau 20 halaman. Teman-teman bisa 10 dibagi 2, berarti 2 lembar aja. Setiap selesai 2 lembar, setiap selesai sholat 2 lembar. Nanti sholat selanjutnya 2 lembar. Itu kalau untuk tilawah ya, mungkin tidak akan menjadi beban untuk teman-teman. Atau misalnya kalau jangan boleh, atau kalau sekali 2 kali lupa misalkan, bisa ke sholat berikutnya 4 lembar. Tapi jangan dibiasakan. Ingat, cambuk diri kita, berikan sanksi untuk diri kita. Ketika kita lupa, sanksinya apa misalkan nih, saya kalau misalkan hari ini tidak satu juz, saya harus traktir teman odoj yang lain gitu. Bisa ya, cambuk diri kita seperti itu. Itu salah satu ikhtiarnya gitu ya. Terus kalau menghafal, itu tadi kembali lagi targetnya jangan terlalu banyak, 1 hari 1 ayat. Dan yang paling penting teman-teman punya partner. Kalau menghafal itu punya partner. Atau lebih bagus lagi teman-teman punya guru khusus untuk menyetorkan hafalan. Guru yang berkualitas, guru yang memang di bidangnya kalau untuk hafalan. Jarang sekali orang yang menghafal otodidak berhasil, bukan meskipun tidak mungkin tidak ada ya. Jarang sekali dia menghafal secara otodidak sendiri, terus hafalannya sekuat yang disetorkan kepada guru tahfiz. Usahakan teman-teman cari guru atau teman partner untuk menyetorkan hafalan. Misalkan nih 1 hari 1 ayat dikali, misalkan saya nanti akan nyetorkan di hari Sabtu, di hari weekend itu hari Minggu ya. Berarti dari 7 hari itu saya harus menyetorkan 6 ayat berarti dalam 1 pekan. 6 ayat, atau kalau kita berbicara baris 6 baris. Itu istiqomah kan, kalau kita salah satunya itu yang memperkuat kita punya partner atau guru untuk kita menyetorkan hafalan kita. Itu sejauh ini semua orang mengakui ketika kita punya guru, ketika kita punya teman partner simakan untuk menyetorkan hafalan kita, itu bisa membantu memotivasi kita. Apalagi kita datang ke halaqah tahfiz misalkan, cari di mana pun itu halaqah tahfiz untuk bisa menyetorkan hafalan kita. Karena selain kita bisa kita puguhkan yang targetnya 1 hari 1 ayat dan disetorkan ke guru, kemudian kita bertemu dengan teman-teman yang sesama penghafal di halaqah tersebut, itu akan menjadi motivasi tersendiri buat kita. Mungkin seperti itu Bu Intan. Ya, terima kasih Ustazah Titi. Ini ada Masya Allah ya jawabannya, Insya Allah sangat enak gitu. Ada beberapa pertanyaan juga, ini dari Teh Yuli. Begitu Ustazah, beliau menanyakan bahwa mana yang lebih dulu harus difokuskan, kaitannya apakah tahsin dulu atau langsung hafalannya? Mana yang harus menjadi prioritasnya seperti itu? Masya Allah sekali ya. Dari mana Mbak Yuli ini? Dari Papua. Tahsin dulu atau menghafal dulu? Tahsin dan menghafal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin kita bisa menghafal tanpa kita bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Makanya salah satu faktor paling mendukung ketika kita bisa menghafal Al-Quran itu semaksimal mungkin kita terus berusaha memperbaiki tahsin. Atau misalkan saya kesusahan nih mencari guru tahsin, atau saya sebenarnya udah mulai dari sekarang menghafal Quran. Bisa dengan cara lain, yaitu dengan talaki. Kan nggak ada gitu ya guru yang mentalaki saya, misalkan apa Mbak Yuli ini di tengah hutan, tidak kan? Ya maksudnya bisa mencari guru ya, bisa yang bisa memperbaiki bacaannya. Kalau seperti itu misalnya teman-teman bisa punya handphone kan gitu, gunakan handphone itu sebagai sarana untuk teman bisa membantu menghafal. Talaki oleh syekh, talaki misalkan 1 ayat didengarkan berkali-kali, cara bacanya seperti itu. Usahakan teman-teman cara bacanya seperti itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri menghafal itu salah satu keajaiban ya. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran tapi dia bisa menghafal, ada. Tapi usahakan tidak seperti itu kita ya. Kita bisa dua-duanya, membaca dengan baik, terus berusaha terus memperbaiki bacaan kita, kemudian menghafal. Tidak ada ini
orang yang tidak seperti anak kecil ya, ada itu anak kecil karena dia terbiasa mendengar bacaan yang benar, maka yang diingatnya yang benar, padahal dia tidak tahu bacanya ketika baca Qurannya seperti apa, tidak tahu karena dia mendengar. Tapi kalau berbicara lebih utama mana, saya tidak bisa mengatakan lebih utama tahsin atau menghafal. Dua-duanya satu paket. Teman-teman jangan terburu-buru mau menghafal, jangan terburu, atau jangan dijadikan alasan. Kan saya belum benar gitu bacaannya, saya nggak mau menghafal dulu, jangan. Dua-duanya harus dijalankan dan satu paket tidak boleh dipisahkan. Seperti itu Bintan. Terima kasih. Jadi memang satu paket ya begitu Ustazah ya. Kita menghafal, kemudian kita juga secara tidak langsung belajar tahsinnya juga seperti itu ya. Nah, baik. Terima kasih pada Teh Yuli atas pertanyaannya. Dan selanjutnya ada lagi Ustazah yang nanya nih dari sahabat kita Mary Octavia Purnama. Beliau menanyakan tentang bagaimana cara mengajari anak yang cadel Ustazah. Seperti itu, karena kan kalau cadel itu kan mungkin lebih ke huruf ro gitu ya, ro, dan ya mungkin yang lain Ustazah mungkin bisa lebih mampu. Itu bagaimana Ustazah, silakan. Saya tanya balik nih, cadelnya kayak gimana dulu? Cadel karena masih tahapan berbicara seperti itu, atau memang cadel bawaan? Cadel bawaan itu misalnya kayak tadi Bu Intan ya, ini cadelnya seperti apa dulu? Mbak Yuli itu siapa? Mary Octavia. Kita lihat dulu cadelnya, cadel memang sudah, karena kita juga menangani, kebetulan kita di sini kan suatu lembaga ya, anak-anak kita mengajarkan anak-anak untuk menghafal. Ada kasusnya anak-anak yang memang seperti itu keadaannya, tidak bisa, dia tahu bedanya huruf bo, bedanya huruf ko gitu, bedanya huruf kho, bedanya huruf ko, dia tahu, tapi karena keadaan lidahnya seperti itu, kita tidak bisa memaksakan. Beda kasusnya ketika anaknya memang rohnya belum sempurna, tidak apa-apa, ajarkan yang benar, karena Al-Quran itu tidak melihat usia, harus tetap diajarkan yang benar. Roh seperti apa, nggak apa-apa, pertama-tama saya kata lo, dia lo gitu, nggak apa-apa, nanti jangan mentang-mentang lo dibenarkan, tidak, terus harus diperbaiki, ro na gitu, jangan dibalongi kalau dia masih dalam proses tahapan bicaranya seperti itu gitu ya. Kalau yang bawaan mah ya mau gimana lagi ya, mungkin Pak Khalid juga tahu ya kasusnya, ada gitu beberapa anak yang memang anaknya sudah seperti itu, tapi dia berusaha membedakan huruf yang hampir sama seperti itu Wintan. Mungkin kalau untuk bawaannya kita nggak bisa digimanain lagi ya. Terima kasih pada Teh Yuli dan Teh Mary Octavia Purnama ya. Masya Allah, ini banyak sekali komen dari sahabat-sahabat ada sekalian. Luar biasa, hampir kurang lebih ada komen berapa ini, 40 bahkan. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir juga. Ini ada dari Jakarta juga ya, Jakarta Selatan. Seperti itu. Masya Allah. Sebentar. Selanjutnya, ini dari Pasar Minggu Jakarta Selatan, Ibu Sriani Yani. Selamat bergabung Ibu, terima kasih banyak dari Jakarta. Nah, mudah-mudahan ketika kajian Odol itu bisa dari Sabang sampai Merauke ya, untuk bisa mengikuti kajian kita, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi Ustazah, kaitannya tentang lebih ke, mungkin ini tadi salah satu pertanyaan tadi yang pertama ya, kiat-kiat khusus. Nah, kiat-kiat khusus, kadang kita punya niat yang begitu menggebu-gebu gitu ya, apalagi anak muda gitu kan, yang kadang masih agak labil gitu kan. Sisi lain ketika mendapatkan rasa kegalauan, kemudian besoknya kita mengazamkan diri untuk mempunyai, besok pokoknya punya hafalan, besok lebih ini lagi terhadap Al-Quran gitu kan. Mungkin lebih ke kiat-kiatnya Ustazah, kiat-kiat bisa menghafal agar hafalan cepat masuk itu seperti apa, dan ketika sudah masuk mungkin teman-teman nggak cepat keluar gitu kan, nggak cepat lupa gitu kan. Kadang memang ada ya, masing-masing orang itu kan punya kelebihannya ya, ada yang tipenya cepat masuk dan cepat keluar gitu kan, ada yang cepat masuk dan
lama juga bertahan ya hafalannya mungkin itu. Dan apa ada gitu waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus begitu untuk kita bisa apa ya, waktu yang efektif untuk menghafal gitu kan. Ini pertanyaan dari saudara Odos kita, teman-teman dari Ukti Fimi seperti itu. Terima kasih, itu saja Ustazah. Kiat-kiat khusus agar hafalan cepat nyampe, cepat hafal, sebenarnya cepat masuk dan tidak cepat lupa, intinya gitu. Dan ada nggak sih waktu-waktu khusus, waktu-waktu efektif untuk kita bisa menghafal? Nah, itu kaitannya dengan supaya bisa cepat masuk sih, intinya gitu Ustazah. Masya Allah ya, supaya cepat masuk. Ya, kalau lebih ke tips kali ya, ini pengalaman saja. Yang pertama yang harus kita tanamkan adalah niat. Jangan pernah menyepelekan niat. Jangan pernah juga kita menghafal Al-Quran itu untuk menjadi hafiz atau hafizah. Karena itu akan akan mempengaruhi hafalan kita. Ketika kita salah niat, nanti akan menjadikan kualitas hafalan kita seperti apa. Niatnya untuk mencari gelar hafiz, ya hanya sekedar hafiz saja. Tips yang pertama adalah selalu koreksi niat, karena kita tidak bisa, hati kita itu hanya kita yang tahu. Selalu ketika kita memulai menghafal, misalnya hari ini saya mau menghafal surat Al-Quran, gitu, udah satu ayat. Tadi kan udah disampaikan ya, salah satunya sedikit saja asal istiqomah gitu. Yang pertama yang harus dilihat adalah niat, perbaiki niat. Jangan sampai nauzubillah ya, setelah tadi ditawarkan kemuliaan para penghafal Quran, dijanjikan berbagai kemuliaan oleh Allah, ada sisi yang harus kita sama-sama khawatirkan, bahwa kelak yang pertama kali dihisab adalah para penghafal Quran juga. Karena nanti Al-Quran akan bersaksi juga ketika niat kita salah. Nauzubillah teman-teman, niat kita salah, saya mau ini jadi hafiz Quran, mau menghafal Quran biar dilihat, oh penghafal Quran, nauzubillah. Karena nanti Al-Quran akan bersaksi ketika kita ditanya, bohong, dia menjadikan Al-Quran sahabat di dunia, tapi tidak untuk mencari wajah Allah, untuk mencari gelar di dunia. Nauzubillah. Itu mungkin tips pertama. Selalu perbarui niat. Ketika memulai berapapun ayat yang akan dimulai itu, perbarui niat. Ya Allah, berdoa, karena kekuatan seorang penghafal itu di doa. Mungkin kekuatan sama muslim ya, rahasia penghafal Al-Quran itu ada di doanya. Doa, karena bukankah Allah sudah mengatakan, ketika hambaku bertanya di mana aku, katakan aku sangat dekat gitu. Bahkan aku sangat malu ketika hambaku berdoa, aku tidak mengabulkan, maka berdoalah, ya Allah, saya hari ini mau menghafal nih, jangan sampai hafalan saya ini menjadikan saya ria, karena ria itu adalah syirik kecil yang sangat membahayakan. Ria bisa membakar semua amalan-amalan kita, sia-sia sekali ya. Di dunia kita berlelah-lelah menyelesaikan hafalan 30 juz, tapi ternyata kita tidak mengoreksi niat kita. Tidak mengoreksi niat kita taunya udahlah, udah 30 juz lah, udah kuat hafalan saya. Orang-orang juga udah tahu saya hafiz, itu. Jangan seperti itu. Karena nauzubillah itu bisa membakar amalan kita, sia-sia. Kita tidak akan dipandang oleh Allah. Jangankan diberikan mahkota kemuliaan, dipandang pun tidak akan. Nah, itu tadi koreksi niat. Kemudian kalau ada waktu khusus, memang ada waktu khusus. Kalau pengalaman saya pribadi, setiap orang itu waktu khususnya berbeda. Hanya kita yang tahu. Kalau teman-teman saya di pondok dulu tuh, saya menghafalnya habis subuh nih, kan lagi di tingkatan alfa katanya, dengan tingkatan yang memang kita masih jernih gitu pikiran. Tapi saya mah enggak gitu, kalau di pada subuh tuh saya justru tunduk gitu ngantuknya. Jadi saya punya waktu tersendiri, yaitu pada asar atau pada isya gitu, pada maghrib juga saya bisa nyampe. Lihat kemampuan di masing-masing, di mana ketika misalkan cari waktu yang tidak terganggu. Misalkan satu hari kita khususkan 1 jam, di mana 1 jam itu tidak terganggu oleh waktu
bisa jadi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah berumah tangga ya, yang sudah direpotkan dengan anak-anaknya, cari waktu di mana anak-anaknya sedang tidur. Kalau misalkan, pas anaknya tidur saya juga ikut mau tidur gitu ya. Atau misalkan bisa bekerja sama dengan suami gitu. Khususkan waktu 1 jam dalam sehari dan cari sendiri. Saya nggak bisa mengatakan pada subuh itu baik, saya tidak bisa mengatakan karena saya sendiri tidak bisa seperti itu ya. Cari waktu berkualitas itu hanya diri kita sendiri. Dan selain ada waktu yang dianjurkan untuk menghafal, juga ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan atau bahkan tidak disarankan untuk menghafal, yaitu di saat kita selesai makan. Itu karena selain ngantuk mungkin ya, selain ngantuk karena pikiran kita tidak fokus, tubuh kita sedang mencerna makanan gitu. Tunggu dulu 2-3 jam baru boleh menghafal. Nah itu tadi berarti dihindari waktu setelah makan. Terus setelah bekerja, misalkan Ibu Intan baru pulang sekolah, pulangnya malah suka jam 4 ya, lelah banget kan, itu jangan langsung menghafal. Karena meskipun nanti hafalannya masuk gitu, itu akan cepat lupanya. Begitu Bu Intan. Terus jangan di waktu-waktu kesibukan kita sibuk kerja, maksudnya kita bedakan ya, bukan berarti kita tidak boleh menghafal sih. Lagi kerja nih, maksudnya lagi sibuk kerja, jangan sok-sok menyempatkan untuk menghafal dulu gitu. Itu karena sekalipun masuk itu akan cepat juga hilangnya. Itu berarti 3 waktu itu ya Bu Intan. Setelah makan, setelah bekerja, atau sedang dalam keadaan, kan lagi bekerja itu dalam keadaan capek ya, jangan hindari waktu-waktu itu. Terus yang apalagi tadi pertanyaannya? Untuk kuat hafalannya ya. Ya tadi cepat masuk juga katanya, mau nanya gimana caranya hafalan cepat masuk. Jangan pernah berambisi untuk menghafal Quran itu agar cepat masuk, karena Al-Quran itu hanya akan masuk, Al-Quran itu kan cahaya, dia hanya akan masuk kepada jiwa-jiwa yang bersih hatinya. Tadi salah satu ikhtiar kita membersihkan niat di awal. Terus niatkan menghafal itu bukan untuk mendapat gelar hafiz, bukan untuk hafal, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hafal itu hanya bonus teman-teman. Sebenarnya menghafal itu hanya bonus. Nah jalan itu menjadi jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, membersamai Al-Quran. Ikhtiar kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, salah satunya menghafal. Masalah hafal tidak hafal itu urusan Allah. Kita tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ada, bisa jadi nih dosa-dosa kita juga menghalangi. Banyak sekali beragam. Ada yang si Pulana menghafal gitu 1 jam dapat 1 lembar atau lebih, 1 hari dapat 2 lembar setengah. Kalau 2 lembar setengah itu berarti 5 halaman. Ada juga yang berjam-jam, bahkan dia nggak tidur, tidurnya lebih sedikit daripada si Pulan yang tadi. Dia berjam-jam cuma dapat 1 halaman gitu. Introspeksi diri, berhusnudzon kepada Allah, itu adalah jalan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Si Pulan bisa jadi cepat menghafalnya karena dosanya bisa jadi lebih sedikit dari kita. Jadi Allah cepatkan hafalannya, tapi jangan bersujud seperti itu juga. Terus mungkin kita susah masuk hafalannya, tidak apa-apa, karena tadi tujuannya kita menghafal. Ada metode lain, bahkan tujuan menghafal itu bukan untuk hafal, bukan untuk mencari keridhaan Allah. Kalau tujuannya untuk hafal nanti teman-teman bisa stres. Iya, jadi kan ya Allah, saya ini nggak hafal-hafal ya, kenapa? Nggak apa-apa, hafal tidak hafal teman-teman tetap dapat pahala. Al-Quran itu luar biasa. Hafal tidak hafal, tapi teman-teman tetap berusaha menghafal, tetap menjadi pahala kebaikan buat teman-teman. Semakin banyak teman-teman mengulang hafalan, misalnya alif lam mim kok nggak masuk ya, kata alif lam mim, bisa bisaran gitu ya, saking susahnya lah gitu. Tapi nggak mungkin juga ya alif lam mim susah seperti itu. Karena ya itu dia tujuan kita untuk mencari keridhaan Allah. Terus kalau untuk tipsnya biar kuat hafalannya, yaitu bukankah Al-Fatihah itu kuat hafalan kita ya? Terkuat hafalan kita mungkin Al-Fatihah ya. Karena apa? Sering diulang. Berarti kuncinya ulang dan setorkan.
tadi kembali lagi kita punya partner untuk bisa setor hafalan, diulang dan kita mungkin sebanyak Al-Fatihah, sebanyak kita mengulang Al-Fatihah, insya Allah sekuat Al-Fatihah juga hafalan kita. Itu juga masih PR pribadi saya, karena menjaga itu, katanya hafalan Al-Quran itu di sebuah hadis dikatakan seperti seekor ikatannya lebih kenal daripada kita mengikat seekor unta. Kalau nggak ditungguin, unta yang nggak diikat kalau nggak ditungguin kabur gitu, kayak gitu. Dan ikatannya itu apa? Al-Quran itu 3 hari aja nggak dimurojaah, masya Allah, itu akan ada lupa-lupa gitu. Seperti itu Witan. Berarti apa tadi ya? Perbaharui niat, terus ya semoga Teh Yuli siapa tadi ya? Ya bisa mengingat ya. Apa tadi? Mungkin tadi teman istiqomah ya. Istiqomah sedikit tapi istiqomah. Perbarui niat, jangan tergesa-gesa. Intinya jangan tergesa-gesa. Apalagi kita tidak fokus menghafal, tidak fokus misalkan tidak di pondok tahfidz, tapi kita tetap normal keseharian kita sebagai ibu rumah tangga. Jangan tergesa-gesa, asal teman-teman bisa ada waktu khusus. Tadi cari waktu khusus, jangan nanya apa waktu khusus, karena waktu khusus kita menurut saya berbeda-beda. Seperti itu Witan. Kepanjangan ya? Enggak, Ustazah, masya Allah ya, luar biasa jawabannya. Jadi memang kalau kita mencari waktu khusus, waktu yang efektif ya kita sendiri yang tahu ya, begitu Ustazah ya. Mungkin ada beberapa orang yang punya waktu khususnya itu setelah subuh, ada yang punya waktu khususnya setelah zuhur gitu kan. Zona nyaman itu ada pada diri kita yang tahu gitu. Nah, untuk yang tips hafalan supaya kuat, ya teruslah diulang begitu ya Ustazah ya. Diulang dan disetorkan begitu ya. Dan ada partner. Nah, kalau kata Pak Bagja, gimana kalau nggak ada partner gitu. Soalnya yang pasti ada partner, entah itu teman, entah itu guru ngaji kita, ataupun yang lainnya, orang tua kita mungkin bisa jadikan partner. Jadi memang bagi penghafal Quran itu jangan menginginkan kita untuk mengejar gelar hafiz atau hafizah, tapi jadikan sarana hafalan itu selain memang untuk mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran, tapi juga untuk mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang paling utama. Itu saja sahabat-sahabat sekalian untuk hari ini. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya atau tiap bulan kami akan terus secara rutin mengadakan kajian teraktual dan terkini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, seperti itu. Hari ini kita bahas tentang keberikan mahkota untukmu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustazah Titi bisa memberikan semangat baru untuk terus kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya kemudian kita memegang gitu kan, tidak hanya kemudian kita membacanya, tapi kemudian kita bisa mengamalkannya, dan itu dijadikan sebagai sarana untuk lagi-lagi mengharapkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho gitu kan, masalah insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kegiatan kita pun kita menjadi tenang, dan insya Allah kesuksesan itu akan selalu mengiringi kita. Kesuksesan yang tertinggi adalah yang tadi saya ambil dari Ustazah Titi adalah ketika kita semuanya gitu kan, sahabat-sahabat Oda semuanya yang tadi komen, yang tadi memberikan pertanyaan, yang hari ini ikut menjadi panitia, semuanya kita bisa berkumpul di surga Firdaus Allah, insya Allah, amin ya. Itu terima kasih sekali lagi Ustazah Titi, sangat luar biasa materi tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan lagi untuk bersamai kita, belajar bareng, terutama tentang mungkin nanti insya Allah kita juga akan buka rumah tahfiz Odot. Mudah-mudahan doanya dari teman-teman semua, dan Bu Titi mungkin bisa jadi salah satu pengajar nanti kita semua ya, insya Allah. Itu saja yang bisa kami panitia sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan lagi-lagi bermanfaat untuk kita semua, diberkahi dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, afwan jika ada banyak salah dari saya sebagai MC ataupun teman-teman panitia yang lainnya. Dari Odot Chapter 4 Subang, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin, dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bagi teman-teman sedikit pengumumannya lagi-lagi bahwa Odoj ini memiliki berbagai banyak program, One Day One Judge, Odoj Star dan Odal seperti itu. Satu hari 15 ya, satu hari setengah juz. Silakan yuk kita rame-rame gabung ke One Day One Juz lagi-lagi supaya nanti kita bertemu di surga Allah dalam dekapan Al-Quran kita bareng-bareng ya. Ditunggu hadirin teman-teman yang belum bergabung dengan Odoj saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.